Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 4 Desember 2021. Pembacaan Alkitab hari ini diambilkan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Yang demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Renungan pada hari ini diberi judul, Semoga Allah menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah percakapan santai dengan teman-teman satu angkatan mahasiswa, tiba-tiba terlontar sebuah pertanyaan. Pertanyaan sederhana, tetapi pertanyaan itu sempat membuat kami terdiam. Percakapan kami bermuara pada diskusi, apa yang akan saya lakukan? Tentu pertanyaan ini bukan dijawab dengan aktivitas yang dijalankan dalam tempo singkat seperti makan, tidur, atau belajar. Tetapi soal masa depan seperti apa yang akan kami jalani. Kami pun terdiam. Tapi kemudian keluarlah jawaban-jawaban yang penuh harapan. Saya ingin mencari peluang studi lanjut ke luar negeri. Saya akan meneruskan pengabdian saya sebagai guru. Saya akan menikah, dan sebagainya. Jawaban-jawaban yang muncul dari hati yang di satu sisi sungguh tidak tahu akan hari esok. Tetapi di sisi lain sungguh juga berharap akan penyertaan Tuhan dalam rencana yang telah dibuat. Setiap orang pasti memiliki perencanaan dalam hidupnya. Entah itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tetapi hari ini kita belajar tentang satu kalimat yang mungkin juga seringkali kita lontarkan ketika berbicara, yaitu jika Tuhan mengizinkan. Yakobus dalam bacaan kita hari ini mengajarkan kita bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakuinya dan melibatkannya di dalam seluruh rencana kita. Kata jika Tuhan menghendaki beberapa kali digunakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, antara lain kepada jemaat di kota Korintus dan juga Efesus. Tentu saja kalimat ini tidak dipakai hanya sebagai formalitas saja. Apa gunanya formalitas kalau kita tidak mengamini kalimat itu? Apa artinya mengucapkan jika Tuhan menghendaki? Padahal kita mengabaikan Tuhan dalam rencana dan pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang selalu harus kita sadari adalah bahwa tidak ada bagian dalam hidup kita yang terpisah dari Allah. Karena di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dengan pengharapan yang serupa, kita tentu pernah mendengar Martin Luther dan kisah heroiknya. Dalam persidangan atas dirinya, ia pernah berkata, "Saya sudah sampai di sini. Saya tidak dapat mundur lagi. Kiranya Tuhan menolong saya." Ada sebuah harapan besar bagi Martin Luther bahwa ia pasti akan sanggup untuk melangkah maju jika Tuhan mengizinkan dan memberikan pertolongan. Jemaat terkasih, kini kita melihat bahwa menyertakan Tuhan dalam perencanaan kita ke depan adalah satu hal yang mutlak, tidak mungkin tidak kita lakukan. Maka seperti Rasul Paulus, marilah kita serahkan segala ini dan itu ke dalam tangan Tuhan. Maka ucapan jika Tuhan mengizinkan dan semoga Tuhan menolong akan menjadi sebuah pengharapan yang meneduhkan pergulatan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjuang, kasih-Nya menyertai. Tuhan memberkati.